Oke, kuliah ilmu negara adalah kuliah basic bagi kelanjutan untuk melanjuti kuliah hukum tata negara maupun hukum administrasi negara. Ya, kuliah ilmu negara itu basicnya adalah belajar tentang negara. Atau dalam bahasa Prancis disebut eta, dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut staat. Kata negara itu berasal dari bahasa Latin yaitu status statu. Nah, ini. Nah, kan dan Bapak ilmu politik ya adalah Machiavelli ya, dalam bukunya The Prince ya. Machiavelli mengatakan semua negara atau stat dan bentuk pemerintah yang pernah ada dan sekarang menguasai manusia adalah republik atau kerajaan. Machiavelli yang pertama memperkenalkan istilah lo statu dalam kemudian kata negara itu mempunyai dua arti. Pertama adalah negara dalam masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politik. Dalam arti ini India, Korea Selatan, Brazil merupakan negara. Kemudian negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politik yang menata dengan demikian menguasai wilayah. Sementara itu dalam ilmu politik, istilah negara adalah agensi atau alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat untuk menerapkan gejala-gejala kuasa dalam masyarakat. Istilah ilmu negara itu diambil dari istilah bahasa Belanda, Stadtleer, yang diambil dari bahasa Jerman, istilah bahasa Jerman Stadtleer. Nah, kemudian di dalam bahasa Prancis, dalam bahasa Inggris disebutkan sebagai theory of state atau the general theory of state atau political theory. Sedangkan dalam bahasa Prancis disebut teori data. Timbulnya istilah ilmu negara atau Stadtleer sebagai istilah teknis adalah sebagai akibat pendidikan seorang sarjana Jerman bernama George Jelinek. Nah, inilah George Jelinek ini disebut sebagai Bapak Ilmu Negara. Jadi menurut Jelinek, ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian pokok tentang negara dan hukum negara. Munculnya ilmu negara sebagai pengetahuan yang berdiri sendiri adalah berkat jasa Jelinek. Dia membagi ilmu negara menjadi dua bagian, yaitu pertama adalah ilmu negara dalam arti sempit atau Staatswissenschaft, kemudian ilmu negara ilmu hukum atau Rechtswissenschaft. Apa yang dimaksud Jelinek dengan Rechtswissenschaft adalah hukum publik yang menyangkut soal ketatanegaraan, misalnya hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana dan sebagainya. Nah, hal yang penting dalam pembagian Jelinek bagi ilmu negara adalah bagian pertama, yaitu ilmu ketatanegaraan dalam arti sempit. Ilmu kenegaraan dalam sempit mempunyai tiga bagian, yaitu Beschrieben van de Staatswetenschap. Sifat ilmu kenegaraan ini adalah deskriptif yang hanya menggambarkan, menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan hubungan negara. Kemudian ada Theoretische Staatswetenschap, mengadakan penyelidikan lebih lanjut dari bahan-bahan dikumpulkan atau Beschrieben Staatswetenschap dengan mengadakan analisis dan misalkan mana yang punya ciri-ciri khusus. Teori Staatswetenschap mengadakan penyusunan tentang hasil-hasil penyelidikannya dalam satu kesatuan yang teratur dan sistematis. Istilah ilmu ketatanegaraan merupakan ilmu pengetahuan yang sebenarnya. Yang ketiga adalah praktise Staatswetenschap, ilmu pengetahuan yang bertugas mencari upaya bagaimana hasil penyelidikan teori Staatswetenschap dapat dilaksanakan dalam praktik dan pelajaran-pelajaran diberikan itu semata-mata hal yang berguna tujuan praktik. Negara sebagai objek tidak hanya dikaji dalam ilmu negara, tapi negara juga dijadikan adalah objek kajian hukum tata negara ya, dan hukum administrasi negara. Dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara sebagai objeknya yang diterbatkan pada pengertian konkret, artinya objek negara terikat pada tempat, keadaan, waktu. Walaupun dalam tinjauan Jelinek melihat negara dari sudut sosiologis dan yuridis, namun sebagian besar dari urean-ureannya berkisar di bidang yuridis. Selain itu, pendapat Jelinek dipandang juga kurang dinamis sebagai kritik ya, karena kurang mengikuti memperhatikan perkembangan negara sebagai salah satu bangunan masyarakat yang hidup dan saling mempengaruhi dengan bangunan lain.
Nah, untuk jelasnya Jelinek dalam buku Allgemeine Stadtlehre menciptakan suatu sistematik yang lengkap teratur sebagai berikut. Ini bisa dilihat ya sebagai apa namanya, sebagai satu skema. Ini di atas adalah Stadtwetenschap, ilmu negara dalam keadaan luas, dalam arti luas. Kemudian Stadtwissenschaften dalam arti sempit, ilmu negara sempit. Kemudian Rechtswissenschaften, ilmu pengetahuan hukum. Kemudian terbagi lagi teori Stadtwissenschap atau Stadtlehre, teoritis Stadtwissenschap atau Stadtlehre, dan segala macam bisa dilihat dalam kajian itu. Oke. Kemudian yang termasuk Allgemeine Soziale Stadtlehre ya adalah teori mengenai sifat hakikat negara, teori mengenai pembenaran hukum atau penghalalan negara, ya, teori mengenai terjadi hukum negara, teori mengenai tujuan negara, 5 teori mengenai penggolongan tipe dan negara. Adapun yang termasuk dalam Allgemeine Stadtlehre adalah teori mengenai bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Yang kedua, teori mengenai kedaulatan. Ketiga, mengenai unsur negara, teori unsur negara. Ya, 4 teori mengenai fungsi negara, 5 mengenai konstitusi, 6 mengenai penyelidikan lembaga perwakilan, 7 mengenai alat-alat perwakilan negara, 8 mengenai sendi-sendi pemerintahan, 9 mengenai teori kerjasama antar negara. Sementara Hermann Heller ya, dalam buku Stadtlehre lebih menetapkan pengertian ilmu negara itu dari sesuatu negara yang lebih menyusun dirinya dengan perkembangan dan mempunyai ciri-ciri khusus yang mungkin tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Ya. Suatu aliran yang memiliki negara dan hukum dengan hanya memperlukan satu metode saja, yaitu metode yuridis, adalah aliran yang dipimpin oleh Hans Kelsen. Hans Kelsen adalah seorang profesor ilmu hukum dari Austria. Dia inilah yang membentuk untuk pertama kali di dunia apa yang disebut sebagai Mahkamah Konstitusi. Kelsen berpendapat bahwa ilmu pengetahuan hukum telah merosot disebabkan oleh metode sinkretismus, suatu metode yang bertabukan macam-macam metode. Oleh karena metode yang dipakai seharusnya ditentukan oleh sifat dari objek yang diteliti, ya. Jadi menurut Kelsen, ya, kalau kita bicara hukum ya kita bicara tentang hukum semata ya. Metodenya juga adalah metode juris normatif. Ya. Kalau misalnya keterkaitan atau pengaruh dengan politik dan ekonomi, Kelsen meminta itu disingkirkan. Ya. Ini pendapat Kelsen ini dikritik oleh Niemeyer. Ya. Dia mengatakan orang dapat ilmu pengetahuan tanpa negara dan ilmu pengetahuan hukum, ya, tanpa hukum. Jadi negara punya hubungan keras sekali dengan masyarakat. Jadi dia kritik ini pendapatnya, tidak mungkin apa disebut sebagai Kelsen ilmu hukum murni itu dipertahankan karena ada saling mempengaruhi hukum dengan bidang-bidang sosial, hukum dengan ekonomi, hukum dan politik dan hukum. Sekarang kita lihat bagaimana hubungan antara ilmu negara dengan ilmu politik. Hotting, seorang pemikir Belanda, mengatakan bahwa ilmu negara adalah semacam sosiologi dari negara. Ilmu negara dan hukum tata negara menyelidiki kerangka yuridis negara, sedangkan ilmu politik menyelidiki bagaimana yang ada di sekitar kerangka itu. Jadi dia melihat fenomena isi dari kerangka itu. Dengan menggambarkan seperti itu, Hotting ingin menunjukkan bahwa erat hubungan antara ilmu negara dan politik. Oleh karena kedua-duanya mempunyai objek pendidikan yang sama, yaitu negara. Hanya beda terletak pada metode yang digunakan. Ilmu negara mempergunakan metode yuridis, sedangkan ilmu politik mempergunakan metode sosiologis. Nah, mengenai perbedaan antara ilmu negara dan ilmu politik, ya bisa dijelaskan bahwa ilmu negara menitikberatkan pada sifat-sifat teoritis tentang ajas-ajas pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang negara. Karena itu kurang dinamis, dia konservatif, bagus seperti itu. Sedangkan ilmu politik lebih menitikberatkan kepada faktor-faktor yang konkret, terutama berpusat kepada gejala-gejala kekuasaan, baik mengenai organisasi negara maupun yang mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas negara. Karena itu lebih dinamis. Jadi dia melihat gejala, ya, cara bergerak negara, segala macam faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, berkaitan dengan perbedaan ilmu negara dan politik, Hermann Heller menyimpulkan pendapatnya sebagai berikut. 1. Ada sarjana yang menganggap ilmu politik sebagai suatu ilmu pengetahuan praktis
yang ingin membahas keadaan dalam kenyataan, sedangkan ilmu hukum dinamakan ilmu pengetahuan teoritis yang sangat mementingkan segi normatif. Jadi yang satu bicara kondisi konkret, yang satu bicara tentang teori. Ada golongan sarjana yang menganggap bahwa ilmu politik mementingkan sifat-sifat dinamis dari negara, yaitu proses kegiatan dan eksis negara. Perubahan negara yang terus-menerus disebabkan oleh golongan-golongan pejabat kekuasaan. Misalnya melalui pemilu ya. Kemudian subjek ilmu politik ialah gerakan-gerakan dan kekuasaan di belakang evolusi yang terus-menerus. Sebaiknya ilmu negara dianggap lebih mementingkan segi-segi statis dari negara, seolah-olah negara adalah beku dan batasi diri pada penelitian yang resmi saja. Ini ilmu negara ya. Dianggap ilmu negara lebih tajam konsep-konsepnya dan lebih terang metodologi, tapi ilmu politik dianggap lebih konkret dan lebih mendekati realitas. Kemudian perbedaan praktis ialah ilmu negara lebih mendapat kepercayaan dari hukum, sedangkan politik, sejarah, dan sosiologis lebih tertarik pada ilmu politik. Sekarang bagaimana hubungan antara ilmu negara dengan ilmu hukum tata negara? Ilmu negara yang merupakan pengetahuan yang menyelidiki pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok negara dapat memberikan dasar-dasar teoritis yang bersifat umum untuk negara. Oleh karena itu, agar dapat mengerti dengan sebaik-baiknya dan sedalam-dalamnya sistem ketatanegaraan satu negara tentu, sudah sewajarnya kita harus lebih dahulu memiliki pengetahuan ya, segala sesuatu tentang ihwal secara umum tentang negara yang dapat dalam negara. Dengan demikian, ya maka tampak bahwa ilmu negara merupakan satu pelajaran pengantar dan ilmu dasar pokok bagi pelajaran hukum tata negara. Ya, karenanya hukum tata negara tidak dapat dipelajari secara ilmiah dan teratur sebelum terlebih dahulu dipelajari tentang pengertian pokok dan sendi-sendi negara secara umum. Nah, ilmu negara ini memberikan dasar-dasar teoritis untuk hukum tata negara positif. Ya, kalau bicara tentang hukum negara positif, artinya hukum tata negara yang berlaku di satu negara. Hukum tata negara merupakan penerapan atau di dalam kenyataan konkret dari bantuan teori hasil dalam negara. Karenanya ilmu hukum tata negara itu mempunyai sifat praktis applied science yang bahan-bahannya sedikit dikumpulkan dan disediakan oleh pure science ilmu negara. Oke, sekarang kita bicara tentang definisi negara. Oke, kemudian pertama konsep negara dalam konsep Barat. Ya, satu adalah Aristoteles. Nah, di dalam bukunya Politika, Aristoteles merumuskan pandangannya tentang negara. Menurut Aristoteles, negara adalah persekutuan dari keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Jadi persekutuan kecil ya pada saat itu polisi. Negara dimaksud adalah negara hukum yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut serta dalam permusatan negara atau eklesia. Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang berdiri atas hukum dan menjamin keadilan bagi warga negaranya. Kemudian ada teori lagi dari Agustinus. Ya. Dalam karangannya, dalam bukunya Agustinus membagi negara dalam dua bagian. Pertama yang disebut sebagai Civitas Dei, yang artinya negara Tuhan atau negara dewa. Kemudian yang kedua disebut Civitas Terrena atau Civitas Diaboli, yang artinya negara-negara duniawi dan negara iblis. Kira-kira seperti ini kita bicara tentang sejarah ya. Negara Tuhan adalah negara di dunia ini, akan tetapi jiwanya sebagian dimiliki oleh beberapa orang di dunia untuk mencapainya. Yang melaksanakan negara Tuhan itu adalah gereja yang wakil negara Tuhan. Keadilan hanya dapat dicapai jika negara diperintah oleh sang Kristen dalam Civitas Dei. Ini teori ya. Hanya dia mengejar ke arah negara Tuhan, orang dapat mencapai hidup bahagia dan selama-lamanya. Dalam negara duniawi merupakan Civitas Diaboli, ya, pemerintahannya bertindak ya sewenang-wenang, oleh karena itu negara dipegang oleh orang-orang yang terjerumus dalam dosa. Kemudian ada pendapat lagi dari Machiavelli, ya, dari Machiavelli dalam bukunya Il Principe, dia mengajarkan bagaimana raja harus memerintah sebaik-baiknya. Negara dalam paham Machiavelli dipandang sebagai negara kekuasaan. Apabila timbul kekacauan, maka pertama-tama dicari penyebabnya pada raja yang memberitakan negara. Kelemahan raja dalam memerintah terletak pada pengaruh agama yang menanamkan rasa susila dan rasa keadilan kepadanya. Dalam keadaan demikian, justru raja harus kuat untuk mengatasi segala kekacauan. Dan apabila
ya perlu ia bertindak berlaku kejam untuk melintasnya. Kira-kira itu pendapat Machiavelli. Kekuatan yang mengatasi segala-galanya dan kejaman ya, yang harus dimiliki seorang raja itu akan membuat dia menjadi penguasa tunggal dalam negara. Jadi semacam diktator ya dalam konteks sekarang. Nah, kemudian untuk mencapai tujuan negara harus mempunyai semua alat kekuasaan fisik. Bahkan kalau perlu alat-alat dipakai untuk pertahanan kemanusiaan misalnya seperti itu. Pandangan lain datang tentang negara ini dari Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau ya. Jadi dia bilang seperti itu. Nah, kemudian Hobbes mengatakan persamaan dari ketiga jalan dari Thomas Hobbes, John Locke, dan Rousseau terletak pada konstruksi alam yang bentuk negara melalui perjanjian masyarakat. Ya, ketiga-tiganya bicara tentang perjanjian masyarakat. Sedang perbedaannya terletak pada tujuan serta akibatnya. Dalam keadaan masih belum ada negara, ya pranegara, menurut Hobbes, Thomas Hobbes mengatakan manusia itu terhadap manusia lain seperti serigala, ya dengan ungkapan Homo homini lupus. Ya, Hobbes menggambarkan negara sebagai makhluk raksasa dan menakutkan yang menerima sendiri semata-mata karena kemampuannya untuk mengancam. Jadi siapa yang kuat dia menang kira-kira gitu. Menurut Hobbes, negara dibentuk melalui perjanjian masyarakat dan dalam perjanjian itu rakyat menyerahkan hak-haknya sebagian maupun seluruhnya kepada pihak penguasa. Ya, di dalam monarki misalnya, jika rakyat menyerahkan hak seluruhnya kepada kerajaan maka disebut monarki absolut. Nah, ini beda lagi dengan John Locke ya. John Locke mengatakan hak asasi manusia tak bisa diserahkan seluruhnya, melainkan hanya sebagian saja kepada raja atau penguasa. Ya, ini pertanyaan dia, bagaimana rakyat dapat menyerahkan hak-haknya untuk hidup, sedangkan rakyat sendiri masih membutuhkan untuk hidup. Kira-kira begitu ya. Karena itu hak asasi manusia tidak dapat diserahkan seluruhnya, ya, seluruhnya kepada penguasa. Nah, akibat pengaruh dari John Locke ini, maka monarki absolut itu harus dibatasi dengan konstitusi, sehingga ada yang disebut sebagai monarki konstitusional. Oke. Menurut John Locke, penguasa menerima kekuasaan dari masyarakat demi satu tujuan tertentu, yaitu melindungi kehidupan dan milik para warga masyarakat. Maka penggunaan kekuasaan itu hanya sah dalam rangka tujuan itu dan harus dipertanggungjawabkan. Jadi penguasa itu mendapatkan kekuasaan dan bisa menjalankan kekuasaan apabila diberikan mandat oleh rakyat ya. Dan harus dipertanggungjawabkan. Jadi Hobbes dan Locke ini pada saat mempunyai pandangan yang sama tentang negara, yaitu negara merupakan lembaga yang berhadapan dengan para warga negara yang pernah mendirikannya, yaitu negara perlu dikontrol, batas kewenangannya selalu ditetapkan. Nah, kemudian pendapat dari Rousseau, ya, Rousseau ini bertolak dari identitas negara dan rakyat. Jadi kalau menurut Rousseau itu, negara bukan lembaga yang berhadapan dengan individu-individu sehingga dapat merampas hak-haknya dan perlu dibatasi kewenangannya. Menurut Rousseau, hak asasi tetap ada pada rakyat oleh karena yang berdaulat dalam negara adalah rakyat itu sendiri. Dan jika terdapat penguasa dalam negara itu hanya merupakan mandataris dari rakyat. Jadi dia penguasa itu mendapatkan mandat. Kalau tidak, nggak bisa menjalankan kekuasaan. Jadi kalau hak itu diserahkan kepada penguasa, dimaksud agar penguasa mempunyai wewenang untuk menjalankan atau tugas melindungi hak-hak dari rakyat. Jadi pendelegasian atau pemberian mandat ya dari rakyat kepada penguasa itu dalam rangka untuk menjalankan tugas melindungi hak-hak dari rakyat. Karena sebagian dari hak itu telah diberikan oleh kepada rakyat. Ada lagi satu pendapat dari Harold Jeldesky, ahli ilmu politik, mengatakan, menurut Lasky, negara adalah satu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat. Jadi dia bilang intinya bahwa negara itu punya kekuasaan untuk memaksa. Ada lagi pendapat Max Weber ahli sosiologi dari Jerman, katakan negara adalah suatu lembaga yang memiliki keabsahan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap warganya. Nah, pendapat ini dibantah ya, pendapat Max Weber dibantah oleh Anthony Giddens
dan Ernest Gillier menganggap Weber terlalu menggeneralisasi tak membedakan negara modern dan tradisional serta generalisasi kekerasan sebagai institusi moral setiap negara. Jadi itu yang ciri khasnya, dia punya legitimasi untuk menjalankan kekerasan terhadap negara. Ada lagi pendapat dari Max Eiper, ya. Dia katakan negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat, dalam suatu wilayah, berdasarkan sistem hukum yang disegarkan oleh suatu pemerintah yang untuk masa tersebut bahkan kekuasaan memaksa. Ini hampir sama, ya, pendapat dia dengan pendapatnya apa namanya, Lasky, ya, Hardy Lasky. Oke, ada pendapat lain dari Logeman. Logeman seorang ahli hukum dari Belanda yang dalam bukunya apa the Theory van in Staatsrecht. Menurut Logeman ini, dia mengartikan negara sebagai organisasi, ya, organisasi kewibawaan, gesah teori, gesah organisasi. Kewibawaan yang menyebabkan negara sebagai organisasi dapat hidup abadi. Kewibawaan itu tidak tergantung pada siapa yang memerintahkannya. Apakah pemerintah itu bangsa lain atau bangsa sendiri. Yang menjadi pokok adalah bahwa negara berwibawa dan buktinya segala perintah yang diikuti oleh rakyatnya. Jadi pendapat Logeman ini bertitik tolak dari sejarah Eropa, ya, di mana Belanda itu berkali-kali secara silih berganti dijajah oleh Prancis atau dikuasai oleh Jerman. Ya. Kemudian ada lagi pendapat Krenberg, ya, dalam buku Allgemeine Staatslehre. Krenberg merumuskan arti negara sebagai suatu organisasi timbul karena kehendak dari suatu kota. Ini pendapat yang lain. Oke, ada juga pendapat yang dalam konsep Islam, ya, karena kita dalam sistem hukum Indonesia itu terdiri dari hukum Islam, hukum Barat, dan hukum adat, maka kita belajar tentang negara dan konsep Islam sebagai satu kajian, ya. Nah, dalam kajian Islam itu istilah negara bisa bernama daulah, khilafah, hukumah, imamah, dan kesultanan segala macam. Nah, ya, daulah ini berasal dari bahasa Arab, ya, artinya dari dalam. Kata ini dapat diartikan sebagai kelompok sosial menetap pada suatu wilayah tertentu dan diorganisir oleh suatu pemerintahan yang mengatur kepentingan dan kemaslahatannya. Ya. Namun menurut Olaf Schumann, ya, istilah daulah adalah dinasti atau wangsa, yaitu sistem organisasi berpuncak pada seorang pribadi yang didukung oleh keluarga atau klien atau klannya. Dalam konteks modern, istilah tersebut diartikan sebagai konsep negara dan konsep utama di kalangan diskursus Islam kontemporer. Ya. Istilah daulah tidak sama dengan konsep kedaulatan seperti atau bukan negara, nation state. Ya. Dan kemudian dapat macam bisa dilihat istilah khilafah ini juga mengandung arti perwakilan, ya, atau pergantian jabatan segala macam. Ini adalah suatu sejarah, ya. Dalam perspektif politik Sunni, khilafah didasarkan pada rukun, yaitu konsensus elit politik ijma dan pemberian legitimasi atau bai'ah. Ini satu dasar, ya, pengertian-pengertian dasar yang kita harus kuasai. Oke. Oke, dan kemudian istilah hukumah ini adalah bermakna pemerintah, dalam bahasa Persia disebut hukumat. Pada masa abad pertengahan melalui perkembangan sifat alamnya, ruang lingkup dan akar kata ini berganti-ganti sudah perkembangannya. Ya. Menurut Said Agil, konsep negara seperti hakimiyah merupakan produk dari pemahaman yang sangat harfiah tentang Al-Quran. Kemudian term imamah juga sering digunakan dalam menyebutkan negara dalam kajian Islaman. Mantan Menteri Agama Profesor Munawir Sajali, ya, berpendapat bahwa imam adalah khalifah, raja, sultan, atau kepala negara. Dengan demikian menurut Munawir, Mawardi memberikan juga bagi agama kepada jabatan kepala negara sambil wajib politik. Seperti itu. Kemudian ada juga kesultanan segala macam. Oke, ini adalah pengantar, ya, pengantar dari